katsiran, jazakillah khairan katsiran Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang mangsuli salam kula dongaaken pagesangan panjenengan berkah donya dumugi akhirat. Ingkang dereng gadah jodoh kula dongaaken kondur pangaosan kepanggih jodhonipun. Ingkang dereng kagungan putra kondur pangaosan langsung diparingi sekawan. Ingkang gadah sempetan utang kondur saking pangaosan langsung lunas. Amine langkung banter banget berarti utangnya kathah nggih. Ya insyaallah kula dongaaken mugi-mugi saged lunas. Minimal nggih sing utangi ratik lali ngoten nggih. Sehingga mungkin wonten penangguhan medal. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fidzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Hadisi dari dikatakan an-nikahu min sunatin famay ya'mal min sunatin falaisa minni. Ada satu hadis yang sangat familiar, berkali-kali banyak mendengarkan, yaitu tankihul mar'atu li arba'in, li maliha, li jamaliha, li hasabiha, li diniha, fatsfar bidzati dini taribat yadaka. Ya, terima kasih sekali lagi kepada ustazah-ustazah dari komunitas muslimah Solo Raya. Alhamdulillah saya diamanai untuk menggantikan Ustadz Abu Fatihah yang insyaallah beliaunya luar biasa, tur terus gitu ya, atau tur berkelanjutan kalau tidak salah Turki atau mungkin mendampingi tur yang lain, haji atau yang lain. Maka saya sampai membuat PPT itu ada MSR 1, MSR 2, MSR 3. Maka saya berharap nanti juga komunitas MSR itu ada di berbagai tempat. Ini PPT-nya sudah MSR ketiga. Jadi kalau saya nanti nyari MSR 1, dulu pertama kali ganti Ustadz Fatihah, MSR 2 ganti lagi Ustadz Fatihah, MSR 3 ganti lagi Ustadz Fatihah. Dan kalau tidak salah besok juga suruh ganti lagi Ustadz Abu Fatihah lagi tanggal 18 Februari. Berarti nanti ada MSR 4. Jadi PPT-nya untuk mengenali identitasnya ada MSR Muslimah Solo Raya. Ya, yang pertama kali ada reward dan punishment dari Allah. Wa ita'adzana rabbukum wa in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Reward dari Allah, barang siapa bersyukur akan ditambah nikmatnya. Punishment dari Allah, barang siapa kufur, kebalikan dari syukur, maka akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Maka romansa cinta kepada Allah itu yang pertama, salah satunya indikatornya dia ahli syukur. Apapun yang dia terima, apapun yang dia miliki, apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, indikator orang yang romansanya cintanya kepada Allah, dia harusnya bersyukur. Maka salah satunya kalau kita ibaratkan atau kita mendefinisikan syukur itu rasa terima kasih. Maka seseorang itu tidak akan bisa mencintai Allah ketika dia kufur, ketika dia ingkar, ketika dia tidak mau menerima dan tidak mau mengakui dan tidak mau menggunakan nikmat itu datangnya dari Allah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini mohon maaf, di tengah-tengah tadi saya sudah nganter anak sekolah, lanjut diklat rohis untuk menghipnoterapi anak-anak SMA agar sadar kesalahan, dosa-dosa, termasuk spirit untuk lebih baik. Saya menuju ke sini ternyata macet sekali, tidak tahu, banyak petugas. Sehingga dalam artian kita hari ini wujud syukurnya menggunakan waktu kita, usia kita, kesehatan kita untuk thalabul ilmi.
untuk menuntut ilmu, menggali, apalagi dikenaan dengan parenting rumah tangga. Yang hari ini temanya adalah anugerahku menikah denganmu. Cuma romansa cintanya bukan cinta kepada manusia saja, bukan cinta kepada kebendaan saja, bukan cinta kepada keturunan kita saja, tapi cintanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali. Kalau seseorang sudah dikasih harta, dia akan lupa cinta pada pemberi harta. Kalau seseorang sudah dikasih pasangan, diberikan pasangan, seseorang itu lupa kepada pemberi pasangan. Kalau seseorang sudah memberikan jabatan, atau dia diberi jabatan, bisa saja dia lupa akan siapa yang memberikan jabatan. Maka anugerahku menikah denganmu, yang di sini romansa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasa mahabbatur Rasul. Kalau tadi mahabbatullah itu cinta kepada Allah dengan sebenar-benarnya, mahabbatur Rasul, cinta Rasul dengan sebenar-benarnya. Maka sholawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan, kita kumandangkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya ini salah satu firman bahwa diberitakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, maka ikuti aku, fattabi'uni. Maka salah satunya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya kita akan dapatkan Allah dan innallaha ghafurur rahim. Pengampunan Allah sangatlah akan dekat. Maka kalau kita tidak berjumpa dengan malaikat Jibril, maka kalau kita mencintai Allah, idealnya mengikuti Nabi. Maka kalau tadi Nabi Muhammad diseru qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Innallaha ghafurur rahim. Maka kalau kita tidak menjumpa dengan Allah, kita masih meyakini Allah dalam keyakinan, dan kita tidak menjumpai malaikat Jibril, maka wujud cinta kepada Allah mengikuti Nabi. Maka salah satunya bagaimana nanti cinta itu akan ditempatkan pada porsi yang tepat, tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan cara yang tepat. Beberapa hari, mohon maaf, saya tidak menyebut namanya, seminggu ini yang suami ngadu ke saya, ya, yang istri juga ngadu ke saya, yang pasangannya itu mencintai janda tetangga, ya, mencintai istri orang lain. Seminggu ini sudah hampir 117 orang. Jadi mohon maaf, yang komplain, Ustadz, bagaimana ini Ustadz, istri saya sudah selingkuh, bagaimana istri Ustadz, suami saya sudah selingkuh. Seminggu ini belum konsultasi. Yang sudah konsultasi hampir 117 orang. Maka kita perlu pecahkan sebenarnya definisi cinta, kapan waktu cinta itu akan bersemi, dan hakikat cinta itu untuk siapa. Kadang mohon maaf, kita itu mencintai makhluk ciptaannya melebihi cinta kepada sang pencipta. Itu salah satunya bahwa seseorang rela melakukan apapun demi orang yang dia cintai, sampai mengalahkan cinta yang hakiki, cinta kepada sang pemilik cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, ini saya belum menjumpai Robiah Al-Adawiyah di era milenial ini, belum menjumpai Robiah Al-Adawiyah sepanjang saya hidup, tapi saya sudah mempelajari dan membaca kisahnya Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah itu sufistik, ahli tasawuf, perempuan, ahwat. Jadi mohon maaf, kalau terkenal di dunia dan dikenal di ahli tasawuf, sufistik, tasawuf itu proses mensucikan hati, proses mensucikan jiwa dari kotoran-kotoran dohiriyah, dari kotoran-kotoran batiniyah yang terkenal di dunia. Saya dapat pelajaran, mata kuliah, saya kaji, bahkan saya terinspirasi nulis buku berikutnya itu karena Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah itu seorang sufistik perempuan dengan mengangkat konsep al-mahabbatullah. Ada sufistik Hasan Al-Basri, Dunun Al-Misri, ada konsep
tasawufnya khauf, takut. Ada konsep tasawufnya roja, mengharap. Tapi ada yang unik di Rabi'al Adawiyah, konsep tasawufnya justru al-hub, mahabbatullah. Sampai saya baca syairnya beliau ini, saya sampai mau menangis, saya takut bahkan syairnya itu. Banyak syairnya Rabi'al Adawiyah itu, ya Allah, kalau saya beribadah hanya ingin mengharap surgamu, maka campakkan aku dari surgamu. Ya Allah, kalau saya berharap beribadah karena takut nerakamu, maka masukkan aku ke nerakamu. Ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu karena aku mencintaimu, maka janganlah engkau berpaling dariku. Ini luar biasa. Maka kalau kita mengatakan ada semu, ada sedikit merujuk bahwa ini ungkapan dari dalam, bahwa kalau aku ini ibadah karena mengharap surgamu, maka tutup saja surgamu untukku. Jauhkan aku dari surgamu. Kalau aku ini beribadah karena takut dengan nerakamu, maka masukkan aku ke nerakamu selama-lamanya. Maka kalau aku ini beribadah karena aku mencintaimu, ya Allah, jangan sedikit pun berpaling dariku. Janganlah engkau memalingkan wajahmu dariku. Maka mohon maaf, ini salah satu kalau kita konsep ibadah harus ada 3 rukun, unsur, prinsip. Ibadah itu yang pertama harus didasari al-mahabbah, cinta. Yang kedua khauf, takut. Ibadah itu didasari dengan konsep atau unsur yang ketiga, yaitu khauf, takut, roja, mengharap. Tapi mohon maaf, ternyata dari kisah syairnya Rabi'al Adawiyah ini lebih menekankan kepada cinta. Ini kalau saya baca syair itu saya bisa menangis. Saya coba memasukkan ruh di sini. Aku mengabdi kepada Tuhan bukan karena aku takut neraka, bukan pula karena mengharapkan surga, tetapi aku mengabdi karena cintaku kepadanya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, campakkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta, demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi. Aku mencintaimu dengan 2 cinta. Cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa selalu mengingatmu. Dan cinta kepada dirimu mengungkapkan tabir hingga engkau cinta kepadaku. Mohon maaf, syairnya Rabi'al Adawiyah itu panjang sekali. Tapi saya hanya mengambil beberapa bait paragraf saja. Mohon maaf, Rabi'al Adawiyah itu bukan keturunan konglomerat, bangsawan, dari suku yang berkuasa. Tapi Rabi'al Adawiyah dalam sejarah itu seorang budak. Seorang budak yang dia tidak mau membagi cintanya dari sang pencipta menuju manusia ciptaannya. Sampai terkenal di Basrah. Rabi'al Adawiyah itu kalau dikatakan seperti di sini di zaman milenial ini seperti pembantu ART, asisten rumah tangga. Tapi seorang budak yang sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terkenal di Basrah dan memancing penasaran seorang gubernur Basrah. Gubernur Basrah itu sampai terpenasaran dengan adanya namanya Rabi'al Adawiyah. Lalu ingin Rabi'al Adawiyah itu dijadikan istri, Yaujaha. Maka dikatakan apa? Rabi'al Adawiyah itu waktunya, pikirannya, tenaganya, usianya hanya ingin bercinta kepada Allah, dilamar seorang manusia yang manusia itu tentu akan meninggalkannya, akan menyakiti hatinya, akan membuat dia jauh dari Allah.
Rabi'ah Adawiyah apa? Aku mau engkau nikahi ya Gubernur Basrah. Tapi aku ingin menguji engkau dengan mahar. Seluruh hartamu, seluruh kekuasaanmu, seluruh apa yang kamu miliki. Pada endingnya seorang Gubernur Basrah itu tidak bisa menunaikan mahar dari Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah semakin kesini bukan semakin jauh dari Allah, tapi semakin cinta kepada Allah. Apapun yang aku minta maupun tidak aku minta, Allah berikan. Tapi saya cuma meminta kekuasaan dari seorang suami atau calon suami yang ingin meminangku, tidak sanggup dia. Luar biasa, ibaratnya seorang budak, seorang asisten rumah tangga kalau zaman sekarang dilamar seorang gubernur. Tapi Rabi'ah Adawiyah menolak dengan halus, diuji karena apa? Rabi'ah Adawiyah itu tidak mau sedikit pun cintanya terbagi kepada manusia yang manusia itu tidak akan selamanya menemaninya. Tidak selamanya selalu mendampinginya. Dan manusia itu tentu punya potensi akan menyakiti hatinya yang itu tidak akan diberikan oleh Allah Sang Maha Cinta. Dan Rabi'ah Adawiyah pada akhirnya pada riwayat mengatakan atau dikatakan tidak menikah. Karena apa? Karena belum menemukan laki-laki yang membuat dia semakin cinta kepada Allah, yang buat dia semakin mempertahankan cintanya kepada Sang Pencipta. Bahwa saya mempelajari kisah Rabi'ah Adawiyah itu pada akhirnya sampai akhir hayatnya tidak menikah. Ada yang menemukan sejarah Rabi'ah Adawiyah menikah? Tentu hakikatnya salah satu kita perlu buka yang namanya fakta sejarah. Maka mohon maaf, apapun yang kita lakukan bernilai ibadah harus memenuhi 3 unsur. Al-mahabbah, cinta. Roja, pengharapan. Khauf, takut. Cuma mohon maaf kalau bisa kita menempatkan porsi yang paling besar, posisi yang paling tinggi, kita ibadah karena cinta. Dengan sendirinya surga akan diberikan, dengan sendirinya neraka akan dijauhkan. Mohon maaf, ini kaitannya dengan parenting. Kalau istri itu melayani suami karena cinta, yang dia tidak minta pun akan diberikan. Yang mohon maaf uang gajinya atau uang untuk belanja yang kecil akan dinaikkan. Tapi kalau kita sudah melayani suami, mencintai suami karena ada pengharapan, ingin diberikan sesuatu, karena takut nanti ada KDRT atau pemukulan, maka salah satunya itu sudah seperti kita ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Mohon maaf, saya menemukan saudara-saudara saya sudah sholat. Kenapa sholat? Karena wajib. Sudah sholat ya akhi? Sudah Ustaz. Kenapa sholat? Saya takut neraka. Sudah puasa Ramadan ya ukhti? Sudah Ustaz. Kenapa puasa Ramadan? Karena saya mengharap surga. Atau yang paling pendek, kenapa sholat duha? Karena saya ingin mendapatkan rizki. Dibangunkan rumah di surga, rumah serba emas. Kenapa berbakti sama suami? Karena nusus itu bagian dari durhaka. Saya jarang menemukan alasan kenapa ibadah, kenapa puasa, kenapa sholat, kenapa tolong-menolong, karena cinta kepada Allah itu sangat-sangat jarang sekali. Maka kalau ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban, apa bedanya kita dengan orang awam? Apa bedanya dengan orang yang tidak ngaji? Apa bedanya yang dia tidak mengenal Islam? Maka setiap hari kalau ini ngaji, kalau setiap hari kita taklim, mari tanamkan ibadah kita yang pertama, al-mahabbah. Yang berikutnya, baru akan ada konsep roja, mengharap bahagia dunia, mengharap bahagia surga, mengharap jauh dari neraka, mengharap siksa dari kubur. Ini ada suatu hadis. Kalau dipotong biasanya wa asa angtak rohu say'ah. Wa huwa khairul lakum. Ada penekanan lagi di sini yaitu wa asa ang tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Ada ketekan yaitu berkenaan dengan wa huwa syarrul lakum. Mohon maaf, asbabul nuzul. Kalau kita berbicara tentang ilmu Quran, sebab turunnya Al-Quran itu disebut asbabul nuzul.
Kalau sebab turunnya hadis, asbabul wurud. Ayat ini konteksnya ayat berperang. Maka kalau kita bisa diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Lah berkenaan dengan wa'asa ang takrahu say'a wa huwa khairul lakum. Kata khair itu baik. Kebalikan dari wa'asa ang tuhibbu say'a wa huwa sarul lakum. Saru itu berkenaan dengan sari, kemarin sudah adalah keburukan. Bisa saja kita ternyata itu termasuk yang kita benci. Maka apa dikatakan? Yang pertama, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia atau sesuatu itu baik untukmu. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu itu buruk untukmu. Maka mohon maaf, para mufassirin mengatakan ayat ini apakah tidak relevan ketika tidak ada perang? Relevan. Konteks perang itu bukan harus fisik dengan fisik, pertumpahan darah dengan pertumpahan darah tidak. Konteks berperang di sini bisa saja kita menahan hawa nafsu yang negatif, hawa nafsu yang buruk. Maka mohon maaf, saya menemukan ini salah satu fakta sejarah yang agak dipelintir. Namanya Fakitah. Salah satunya Ummu Hani, putri dari Abu Thalib. Yang dikatakan di internet buku-buku bahwa Rasulullah itu jatuh cinta pertama kali bukan sama Khadijatul Kubro. Tapi Rasulullah itu jatuh cinta pertama kali dengan Fakitah, yaitu dengan dikenal Ummu Hani. Yang kurang lebih dia bercerai karena suaminya masih keadaan kafir Quraisy, tidak mau masuk ke Islam. Lamaran Rasulullah itu ternyata apa? Tidak diterima oleh Fakitah atau Ummu Hani, bukan karena Ummu Hani menolak. Tapi saya tadi baca dari internet searching buku, Ummu Hani itu menolak Rasulullah, menolak lamaran Rasulullah, menolak lamaran pinangan Rasulullah. Padahal Ummu Hani itu merasa tidak pantas untuk menikah dengan Rasulullah. Merasa berat dengan anak-anaknya, yang kurang lebih anak-anaknya apakah nanti bisa menjadi bagian dari anak Rasulullah. Ini fakta sejarah, saya ngajar sejarah peradaban Islam, kebudayaan Islam, maka istilah di internet itu Fakitah itu menolak Rasulullah, menolak lamaran Rasulullah sampai 2 kali. Fakitah dari putri dari Abu Thalib, paman Nabi. Padahal Fakitah itu merasa tidak pantas. Jadi apa dikatakan? Mohon maaf, bisa jadi pasangan kita hari ini, bisa jadi istri atau suami kita hari ini bukan cinta kita, bukan cinta pertama kita, bukan kriteria kita. Mohon maaf, saya sendiri, saya menikah selisih 15 tahun. Istri saya lebih tua daripada saya. Dan mohon maaf, istri saya itu bukan cinta pertama saya. Mohon maaf, mungkin cinta ke-18 kali. Dan mohon maaf, apa yang saya kriteriakan di istri saya, mohon maaf, itu tidak ada. Saya punya kriteria pasangan Yaujah itu A, B, C, D, tidak ada di istri saya. Tapi kenapa saya masih bertahan sampai menikah 14 tahun? Kenapa saya masih tidak pernah tergoda dengan perempuan lain? Saya belajar dari Rasulullah yang ketika melamar Fakitah yang Ummu Hani, dan tidak diindahkan, tidak mengiyakan karena Ummu Hani tidak merasa pantas. Apa dikatakan? Ternyata Rasulullah mengganti dengan Khadijatul Kubro yang luar biasa, kaya raya, yang luar biasa, mengorbankan harta, pikiran, tenaga untuk dakwah syiar Rasulullah. Dan diganti lagi dengan apa? Aisyah. Maka kalau kita berpikir, saya yakin Ukhtina, antuna yang hadir di sini, bahkan tadi ada salah satu yang kita proses ta'aruf, Mas yang ada di sana. Nanti kalau mau biar kasih testimoni di sini, ya saya nemani beliau itu hampir 9 perempuan terakhir menikah. Dan saya yakin Mas yang ada di sana itu meyakini bahwa dia atau istrinya yang sekarang itu bukan cinta pertamanya. Beliaunya ada di sana, guru SMK. Ternyata apa? Kalau kita berkusnudon dengan ayat ini,
Dikatakan apa? Wa asa takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang engkau tidak sukai itu terbaik untukmu. Bisa jadi yang engkau benci itu malah terbaik untukmu. Atau kebalikannya, bisa jadi yang kita cintai itu justru yang buruk atau tidak baik untuk diri kita. Maka ayat ini agar relevan, yaitu apa? Mari kita berjihad. Kita bisa mengeliminasi, kita bisa memilah dan memilih mana yang baik dan tidak. Jangan sampai menyalahkan Allah, jangan sampai bersuudzon kepada Allah. Ada satu laki-laki mau bunuh diri, datang ke saya, Ustadz, saya sudah korban apapun demi orang yang saya cintai ini. Saya sudah korban harta, saya sudah korban waktu, saya sudah korban harga diri, bahkan saya sekarang mau korban nyawa. Seorang dosen, saya tidak sebut namanya, S2, mau ketemu saya mau bunuh diri. Karena apa? Ternyata tidak dijodohkan dengan orang yang dia cintai, orang yang sudah mengorbankan apa? Yang dia sudah berkorban akan harta, pikiran, bahkan mohon maaf akidah. Gara-gara perempuan ini, teman saya atau yang konsultasi sama saya itu rela nganter untuk menggugurkan kandungan. Saya temani sampai jam 11 malam, masih tetap mau bunuh diri. Saya temani sampai 12 malam, masih mau bunuh diri. Kalau nanti jam 1 malam mau bunuh diri, malah saya sumanggake. Pas begitu saya, Mas, jenengan tahu skenario Allah itu lebih indah. Bisa jadi pasangan yang hari ini engkau cintai, yang Anda cintai, yang kamu cintai, bukan pasangan terbaik untuk kamu. Sehingga apa? Kita kusnudon sama Allah, dicegah oleh Allah dengan tidak dijodohkan. Bisa jadi yang engkau cintai, yang engkau sudah berkorban apapun, itu justru akan membuat engkau bukan masuk ke surga, tapi masuk ke neraka, dan Allah mencegahnya. Bisa jadi, Mas, yang engkau cintai ternyata tidak jodohnya tidak lebih baik daripada besok pasangan engkau. Saya yakin pasangan engkau akan lebih jamilah, cantik, punya harta, solihah. Pada endingnya apa? Jam 1 dia merenung, pulang. Pulang saya ikuti dari belakang. Ini nanti bunuh diri enggak ya? Nanti minum racun atau gantung neng wet krokot enggak ya? Ternyata apa? Ustadz Juli enggak usah khawatir. Saya dengan hampir 4 jam komunikasi dengan Ustadz, saya akan pulang dan saya tidak akan bunuh diri. 3 bulan saya diundang. Ustadz hadir ke pernikahan saya. Menikahnya dengan orang yang selama ini jenengan cintai? Tidak, Ustadz. Yang sudah dengan korban harta? Tidak, Ustadz. Tapi saya dapat perawat, anak orang kaya, cantik sekali, kayak Saskia Meka itu ya. Ya, dia hafal 13 juz. Dia sekarang akan menjadi, bahasanya sekarang ASN, PNS. Saya datang, saya langsung biasa di jamu makan, saya kasih sumbangan, saya apa? Cium tangan saya sambil menangis. Ustadz, kalau malam itu saya bunuh diri, saya tidak akan ketemu istri yang cantik ini. Ustadz, kalau semalam itu saya bunuh diri, saya tidak akan dapat istri yang kaya. Ustadz, kalau malam itu saya bunuh diri, saya tidak akan dapat istri yang hafal Quran 13 juz. Ternyata apa? Selama ini, Mas, engkau mencintai dan ingin memiliki yang kau cintai hanya nafsu-nafsu manusiawi, belum sampai menjangkau manusia, belum sampai menjangkau jangkauannya Allah. Mohon maaf, saya berpikir saya dulu pengen mendapatkan istri yang lebih muda daripada saya. Saya berharap besok kalau saya sudah tua ada yang merawat saya. Kalau saya sampai diuji dengan sakit, ada yang merawat saya. Ternyata apa? Allah kirimkan jodoh yang 15 tahun lebih tua daripada saya. Saya berpikir saya besok tidak merawat, saya besok tidak dirawat, malah saya yang merawat. Saya besok mohon maaf kalau saya sakit atau istri saya sakit, saya gimana? Ternyata saya
bergolak, berkecambuk di hati saya. Ternyata apa? Allah lah yang pemilik sejatinya. Saya berhusnudzon sampai detik ini. Kadang malah saya bingung. Saya yang muda malah saya yang sakit-sakitan. Istri saya itu sehat-sehat aja. Jadi kemarin saya tuh kayak seakan-akan mau akhir maut saya, bukan akhir zaman. Gitu. Kenapa? Hakikatnya salah satunya berkenaan dengan, oh ternyata kalau kita sudah menjangkau jangkauannya Allah, apapun yang diberikan, maka seperti Rasulullah ingin menikahi Fakhitah, diganti dengan Khadijah, diganti dengan Aisyah, salah satunya apa? Ada maksud Allah yang itu paling baik untuk manusia. Berikutnya lagi, ada hadis yang sangat familiar. Ini mayoritas remaja. Sab'atu yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil wasabun nasang fi ibadati rabbi. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Wa rajulani tahabba fi laisa matahu alaih. Wa rajulun talabba sumra'atu maksibi wa samli faqala inni akhafullah. Wa rajulun tasaddaqa ahwa hatta lamasimaluhu matum fi yaminu. Wa rajulun daqallah liyan fa wadat ainahu. Mohon maaf, hadis ini sangat familiar, banyak yang hafal. Sab'atu yudhilluhumullah, akan ada 7 golongan, 7 kelompok, 7 yang akan mendapatkan naungan, pertolongan, di mana tidak ada naungan, tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Saya cuma ngambil 2 atau 3 saja, yaitu berkenaan dengan apa? Warajulani tahabba filahi sama'atafar alaih. Ini yang saya garis warna merah ini, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafaraqa alaihi. Seorang laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, seorang suami dengan istri, istri dengan seorang suami. Warajulani, domirnya itu bisa dikatakan apa? 2 orang. Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafaraqa alaihi. Seorang laki-laki dengan perempuan saling mencintai, bertemu dan berpisahnya karena Allah. Seorang istri dengan suami menikahnya, bertemu dan berpisahnya karena Allah. Seorang suami dan istri saling mencintai, bertemu dan berpisahnya karena Allah. Mohon maaf, saya pas Ramadan kemarin diminta ngisi di SMK Veteran Sukoharjo. Semoga kepala sekolahnya dengar. Saya didatang 7:30. Ustadz, nanti ngisinya 7:30. Motivator ESQ, Emotional Quotient Training. Saya berangkat jam berapa? 3:30. Jam 3 lebih, 3 subuh. Saya jam 3 berangkat, pengen makan sahur di depan Kabupaten Sukoharjo. Saya makan sahur di situ. Saya pengen merasakan sholat subuh di Masjid Agung Sukoharjo. Ketika saya sholat subuh selesai, di depan saya, oh, ada satu bapak-bapak, dia merintih kesakitan, teriak kesakitan. Saya mungkin berpikir bahwa bapak nembe masuk angin, bapak nembe sakit. Ternyata apa? Yang di depan saya, bapak itu sedang sakaratul maut. Yang membuat saya berpikir apa? Bapak ini mesti niatnya sakit pun dia terjang untuk bisa sampai masjid. Sampai apa? Meninggalnya habis sholat subuh di Masjid Agung Sukoharjo. Mohon maaf, itu kalau saya rinci, saya introspeksi diri, bapak itu meninggalnya di masjid. Setelah sholat subuh, baru mendengarkan kuliah subuh kultum. Kanan kirinya orang soleh. Meninggalnya pas bulan suci Ramadan. Dan mohon maaf, itu hari Jumat. Kira-kira meninggalnya sahid atau sangit? Sahid atau sangit? Dan saya penasaran, saya mendekat, sudah meninggal, ternyata apa? Diteleponkan anak dan istrinya, luar biasa. Istrinya bercadar, anaknya itu luar biasa, soleh-soleh semua. Dan yang membuat saya tertawa, yang meninggal itu namanya Pak Yuli. Saya juga Yuli. Saya tengok sinten sing sedo Pak Yuli. Wah, lo urip niku, Pak. Mohon maaf,
benar itu yang meninggal namanya Pak Yuli, udah usia saya perkirakan 40 tahun ke atas, meninggalnya pas hari Jumat di bulan suci Ramadan di masjid, selesai sholat subuh mendengarkan kusuk, orang samping kanan kirinya orang soleh. Belum tentu Yuli yang ini juga bisa. Saya itu pengen suatu saat meninggalnya keadaan ultum atau ceramah kayak gini, tapi jangan diamini sekarang, saya masih takut. Nanti kalau amini sekarang, benar-benar saya meninggal hari ini, nanti MSR takut mengadakan pengajian lagi. Saya itu cita-cita saya, ada yang cita-citanya meninggalnya di Mekah, ada cita-citanya meninggalnya pas sholat, sholat baca Quran. Saya itu pengen suatu saat meninggal pas ngajar di kampus, atau pas ngajar di SMA, atau ngajar di MTS. Suatu saat saya pengen meninggalnya keadaan ceramah, megang mic kayak gini. Jadi besok malaikat itu kagum, menggetarkan langit ketujuh. Yulianto sopo, oh meninggalnya pas megang mic, tapi bukan sekarang, insyaallah masih lama. Apakah bisa kita dengan orang yang kita cintai bertemu dan berpisahnya karena Allah? Belum tentu. Kalau dia ahli maksiat, bullshit, saya mengatakan nonsen, tidak mungkin. Maka untuk bisa kita meninggal, bertemu dan berpisahnya karena Allah apa? Mencari pasangan yang pasangan itu bisa mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Pasangan kita bisa mendekatkan dengan surga. Pasangan kita bisa menjauhkan diri kita dari apa? Siksa neraka. Pasangan kita bisa melakukan apa? Menjauhkan kita dari siksa kubur. Pertanyaannya, apakah sudah pasangan kita seperti itu? Kalau belum, PR siapa? Kalau saya boleh berpuisi, saya suami, saya tidak semulia Ibrahim. Saya tidak setaat Nabi Muhammad. Saya juga tidak setampan Nabi Yusuf. Saya juga tidak segagah Nabi Musa. Tapi keinginan saya semulia Nabi Ibrahim, setaat Nabi Muhammad, setampan Nabi Yusuf. Sakit meten kalau tampan Nabi Yusuf. Ibu-ibu itu sudah pernah lihat Nabi Yusuf belum? Kalau saya lepas peci kayak gini hampir mirip Bu dengan Nabi Yusuf Bu. Nah, ibu-ibu kan bingung tentang mencari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ya hampir kurang lebih 12-11 sama saya ya. Berarti Nabi Yusuf tidak setampan yang kita bayangkan. Muhammad saya ustadznya kayak gitu gitu ya. Kalau saya seorang istri, saya tidak semulia Khadijah. Saya tidak setaat Aisyah. Saya tidak sesabar Fatimah, dan saya tidak secantik Zulaikha. Tapi keinginan saya semulia Khadijah, setaat Aisyah, secantik Zulaikha, sesabar Fatimah. Itu yang didasarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambil satu lagi, anak 7. Karena saya lihat waktu juga. Wa rajulun talabat humra'atu mangsibi wa jamali faqala ini akhafullah. Mohon maaf, kisahnya Nabi Yusuf ini salah satu asbabul wurudnya ada kaitannya dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi yang paling tampan, bahasanya nabi yang sangat tampan. Ternyata yang punya hasrat siapa? Yaitu siapa? Zulaikha, istri atau permaisuri dari musuh Nabi Yusuf. Ternyata apa? Sangat-sangat punya hasrat, sangat-sangat punya keinginan untuk meluapkan, melampiaskan hasratnya. Zulaikha pun menjebak Yusuf dan diajak berzina. Apa dikatakan? Ini akhafullah, saya takut pada Allah. Nabi Yusuf diajak berzina perempuan cantik, tidak mengiyakan, tidak merasa diuntungkan. Dia berkata, ini akhafullah, khauf lagi. Salah satu, mohon maaf, seorang budak, ini bukan Nabi Yusuf, dia tampan sekali, ada anak dari ratu, ya, dia berhasrat memanggil budak tersebut, ya budak, layani birahi saya, layani sahabat saya. Setelah layani, engkau akan saya berikan kerajaan dia di kerajaan saya. Ternyata apa, mohon maaf Bu, saya agak jijik jorok ini. Budak yang diajak berzina tadi masuk ke kamar mandi, mengeluarkan TA1 sambil saya setuju. TA1-nya dikeluarkan, dileletkan atau dioleskan seluruh tubuhnya.
Karena apa? Agar yang mengajak berzina tadi jijik. Belum tentu Yulianto bisa. Saya diajak wanita cantik mungkin tidak bisa berkata ini akhafullah. Yes, yes, yes. Budak tersebut apa? Mengoleskan kotorannya ke seluruh tubuhnya agar anak dari raja yang punya hasrat tadi jijik sama dia. Nyata apa? Anak raja tadi yang sudah berimajinasi mungkin sudah berpikir ini akan wangi mendapati budak. Apa yang engkau lakukan? Mohon maaf Ratu, mohon maaf Raja, kalau engkau itu halal untuk saya maka akan kunikahi, maka akan kukumpuli, maka akan kugauli. Tapi engkau bukan halal untuk saya, mending saya mengoleskan, menorehkan, berikan kotoran saya ke seluruh tubuh saya. Seketika itu apa? Si budak langsung dibunuh oleh ratu tersebut, raja tersebut. Dan mohon maaf, dalam riwayat 2 tahun jenazahnya bau wangi seperti minyak kasturi. Jadi mohon maaf Bu, ini ada solusi. Kalau suatu saat mbak-mbak atau ibu-ibu diajak mesum laki-laki hidung belang masuk kamar mandi, apa Bu? Saya itu solusi. Ibu keluarkan kotoran yang jenengan, mengoletkan, terutama di bagian mikro ada kandel Bu. Nanti apa Bu, jenengan sedone seperti tadi, si Fulan tadi, jenazahnya harum. Kadang ini pulang ngomong, Ustaz, Fulan Dewi diperkosa, lakunya gelem-gelem. Lah percuma. Ustaz, saya kemarin mohon maaf diperkosa oleh pacar saya. Lah kenapa? Karena saya sering pakai celana pendek. Menggoda. Tulisannya nyoh gitu ya. Jadi celananya tulisannya nyoh gitu ya Bu ya. Bahaya sekali. Maka mohon maaf Bu, kalau suatu saat diajak berzina, diajak maksiat, ini akhafullah. Untuk bisa mengucapkan ini akhafullah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu juga mohon maaf, ini nanti bisa di-share saja, karena hakikatnya apa? Definisi al-hub, mahabbah, cinta. Mohon maaf, saya sering bilang sama istri saya, suatu saat, kalau saya meninggal duluan, menikahlah dengan laki-laki lain. Dan suatu saat, saya juga minta izin, kalau engkau meninggal duluan, saya juga akan menikah dengan perempuan lain. Habis itu apa? Istri saya sudah wajah cemberut, saya dikunci dari kamar agar tidak mendapatkan istri yang lain. Apa yang katakan? Yang, mohon maaf Bu, silakan ke rumah saya. Saya itu manggil istri saya masih yang sampai detik ini. Yang ojo seneng karo aku, ngeluhi senengmu karo sing gawe sing nyiptake aku. Jangan engkau mencintai aku melebihi cintamu kepada sang penciptamu. Sak wajare mawon, sak kedaripun mawon. Karena napa? Yen jenengan kalih kula benjang sedo, sing ngeterke 3, sing nderekke 3. Ahluhu, anak, istri, suami, orang tua, tetangga. Pulang tidak Bu? Pulang tidak Bu? Istri yang janjinya sehidup semati, suaminya meninggal, pulang tidak Bu? Yang suami bilang walaupun bidadari turun dari khayangan, cintaku kepadamu tidak akan berubah. Pulang enggak Bu? Pulang. Terus jenengan kerja banting tulang untuk beli mobil, motor, ngantar ke kuburan. Pulang enggak Bu? Pulang enggak, motornya dibawa pulang enggak Bu? Pulang. Yang enggak pulang amaluhu. Dan amaluhu itu konsepnya mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saya sudah pesan kepada jemaah yang lain, kalau mencintai suami, jangan mengalahkan kecintaan engkau pada sang pencipta. Karena nanti bisa saja engkau akan kehilangan dan berkabung terlalu dalam. Mohon maaf Bu, salah satu kenapa perempuan kok dimakruhkan, bahkan diharamkan, mengantarkan ke kuburan, kenapa? Karena perempuan itu sering berkabungnya melebihi. Ditinggal suaminya, apalagi meninggalnya dadaan, seakan-akan dia menangis meratapi di kuburan. Itulah yang dicegah, yang dilarang dengan fikih-fikih dalam Islam. Lanjut kita Bu.
Nggih. Yang pertama, naluri manusia. Naluri manusia atau gharisah insaniyah. Yang pertama, gharisatul baqa. Napa niku? Yaitu untuk mempertahankan diri. Misalnya rasa takut, misalnya rasa cinta akan harta. Dados ngapunten, jenengan niku menawi wungu, saya yakin sing dipadosi napa? HP. HP ini ketinggalan wonten dalam, kiamat seakan-akan juga dekat. Kuota habis, gegana, gelisah, gundah, dan merana. Ini salah satu cinta harta terlalu berlebihan atau hubud dunia itu masuk di gharisah tul baqa. Cinta pada kedudukan, pengen diakui. Mohon maaf, kemarin ada salah satu penyakit psikis. Penyakit psikis itu pengen selalu menampakkan dirinya, menampakkan kelebihannya, menampakkan dia punya apa, menampakkan ilmu yang dia miliki apa. Itu mohon maaf, itu penyakit psikis. Saya kemarin mohon maaf diminta ngisi di Karanggede. Saya berhenti di Klego. Ibu, ngapunten badhe teng SMA Tunggal Karanggede. Mriko Pak. Mohon maaf kula dereng ngerti Ustaz. Mriko Pak. Mriko nggih, mriko. Cincine niku patah banget, ali-ali gelange niku kemericik. Jadi mohon maaf Bu, ajeng teng SMA Tunggal Karanggede, mriko Pak. Mriko le Pak. Mriko Pak. Mriko. Mohon maaf ya Allah. Bu, mriko mawon saged to Bu? Mriko. Gelange di temu-temu. La yadkhul jannata fil qalbihi darati min kibr. Orang itu akan kikir, orang itu akan luntur, terdegradasi cintanya kepada Allah. Kenapa? Takabur, sombong, membanggakan hartanya, membanggakan kedudukannya, membanggakan keilmuannya. Mohon maaf, maka anugerah menikah itu ketika apa? Jangan sampai tercederai, terdegradasi karena kita sombong dan kita mencintai. Salah satu kisahnya Korun. Korun itu mohon maaf, kuncinya pintu itu kalau disebar sekartosuro ini, semua kaya raya, emas dan luar biasa. Tapi sangat sombongnya, la yadkhul jannata fil qalbihi darati min kibr. Tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya terdapat sebiji jaro kesombongan. Saya pernah ngajar SMK. Ketika ada guru agamanya, Allah. Cepat sekali Bu. Pak Yuli. Allahu Akbar. Mohon maaf. Seakan-akan bahwa ibadahnya saya yang akan membalasnya. Seakan-akan ibadahnya saya yang akan memujinya. Mohon maaf. Ketika tidak ada guru agamanya, sholatnya cepat sekali. Tapi begitu guru agamanya ada, dilama-lama. Bismillah saja, semilah. Baca amma yatasaalun. Kepleset tadi, mari tamasa ke alun-alun. Lah kenapa? Bukan apa? Orientasinya sanjungan manusia. Mohon maaf berat. Cinta kepada Allah, bahkan cinta kepada suami itu akan degradasi ketika ada rasa mencintai harta melebihi cinta kepada suami, cinta kepada Allah. Mohon maaf Bu, kuncinya kalau kita itu syukur untuk urusan dunia, lihat yang di bawah kita. Kalau suaminya jenengan sagedipun maringi nggih uang arta kangge blonjo sesasi namung 2 yuta, ampun mirsani sing saged 5 yuta napa 10 yuta. Mang mirsani sing sangandhapipun istrinipun namung diblonjo sesasi 1 yuta. Sing diblonjo sesasi 1 yuta mang mirsani kancane jenengan sing diblonjo bojone namung 500.000. Sing 500.000 mang mirsani sing diblonjo bojone namung 250.000. Sing 250.000 mang mirsani, sing diblonjo 100.000 mang mirsani. Aku jek syukur, aku jek diblonjo. Kanca-kancaku pengajian iki enek sing ra diblonjo bojone blas. Jenengan gadah mobil walaupun mboten enggal, syukur. Mang mirsani tanggane jenengan sing mboten gadah mobil, meng gadah kendaraan. Sing gadah kendaraan syukur. Mang mirsani tanggane jenengan sing mboten gadah
Kendaraan, gadahin apa? Pit ontel. Sing gadah pit ontel syukur. Mang mirsani tanggane jenengan sing boten gadah pit ontel. Sing boten gadah pit ontel syukur. Aku jek duwe sikil loro. Enek sing tanggoku sikile mung siji. Sing sikile siji syukur. Aku jek duwe sikil siji. Enek neng panti. Nggih. Panti yayasan anak cacat itu ada yang ndak punya kaki dua-duanya. Sing ora duwe jek syukur, aku jek duwe nyawa. Enek sing sabaraanku wis di kubur, Bu. Mohon maaf, Bu. Urusan dunia jenengan lihat yang di bawah. Urusan akhirat jenengan yang lihat yang di atas. Panitia MSR ini luar biasa. Setiap hari buat tulisan, kajian, mungkin ngaji saja seminggu itu ada 7 hari. Beliau itu ngajinya bisa sampai 9 hari. Lah, oh ternyata teman saya bisa setiap hari istiqomah ngaji. Saya harus lebih. Mohon maaf, ada iri yang diperbolehkan. Iri dalam ilmu dan iri dalam membelanjakan harta. Kok teman saya kok sedekah kok 50, aku iri. Besok saya harus lebih, 100.000. Boleh. Jadi iri dalam konteks yang positif. Lo ngetos, betul? Gorisatun tadayun. Gorisatun tadayun itu apa? Untuk mensucikan sesuatu, naluri beragama, yaitu kecenderungan manusia untuk melakukan penyembahan beragama kepada sesuatu yang layak untuk disembah. Mohon maaf, kalau kita mendengar ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu ranahnya berkenaan dengan gorizatut tadayun. Ada butuh, mohon maaf, saya tadi mohon maaf Bu, di SMA saya tak tanya mau saya hipnotis atau saya sugesti. Kalau hipnotis kelas di ruangan ini saya hipnotis. Enggak Ustadz, saya pengen disugesti aja. Semua sugesti. Pegang otak kanan, pegang. Otak kiri, otak tengah. Otak tengah itu ada God spot, titik Tuhan. Pegang otak temannya dipegang. Nyata mohon maaf Bu, saya putarkan suara-suara sendu yang saya suruh genggam tangannya, yang ikut hampir 150 orang, yang tidak bisa buka genggamannya 148an. Dan saya mohon maaf, yang saya nanti tak share Bu, ada di status saya, laki-laki yang tidak bisa buka genggamannya. Kenapa? Karena terasah God spot, titik Tuhan, titik tengah. Selama ini gorizatut tadayun itu kok luntur, percaya dengan mistik, takhayul, TBC. TBC itu tidak hanya tuberkulosis, takhayul, bid'ah, dan kurofat. Percaya dengan sundel bolong, sundel buntet, gitu, itu salah satu yang merusak gorizatun tadayun. Datang ke dukun, cinta ditolak, dukun bertindak. Lo kadang ngampun terdeng terakhir, Yul, pas kula di sekolah nih, kowe pengen untuk cewek iki tak kei amalan lebokno ning sekut. Mohon maaf Bu, ada kertas kecil tulisannya Arab. Kayak leboknya pengikat pinggang Jasper. Nanti kalau saya meletin perempuan, katut sedanten. Ora percaya, lo gak ada iman. Ternyata nopo teng pasar malam konco lo tak tes. Yo, tulisannya mohon maaf huruf hijaiyah Bu. Nggih jimat niku. Untuk melet orang. Lah ngopo Bu, pas teng pasar malam kanca kula ajeng melet, wong wedok rebodingan, katoke ketat, tulisane nyoh ngoten nggih. Nyata napa Bu kula dungani, mugi-mugi mbake ora ngerti yen dipelet. Mugi-mugi mbake ora ngerti dipelet. Nyata kanca kula pas melet langsung ditampar Bu. Wong wedok niku. Lah napa Bu, ternyata jimat niku jimat apus-apus walaupun tulisane huruf hijaiyah. Ora iso diwaca ngoten niku. Lah mohon maaf Bu, percaya yang mistik, percaya yang mohon maaf membuat akidah kita luntur, yang justru memperlemah gorizatun tadayun, keimanan dalam beragama, yang kurang lebih kalau seseorang sudah tidak kuat beragamanya, dia akan melanggar aturan syariat, termasuk suami selingkuh, istri selingkuh, istri tidak taat sama suami tidak menunaikan kewajibannya, suami akan jauh dari arijalu qawwamuna 'alan nisa.
Lajeng yang ketiga, gorizatun na'u. Na'u, oke. Yaitu untuk mengembangkan dan melestarikan jenisnya. Manifestasi bisa berupa rasa sayang kita kepada ibu, teman, saudara, kebutuhan untuk disayangi, menyayangi kepada lawan jenis. Dan ini kepada pasangan, Bu, kepada anak menantu, saudara muslim kita suatu saat pengen disayangi, pengen menyayangi. Ibu mohon maaf, apalagi yang baru hamil muda. Salah satunya apa, Bu? Sebelum ditiupkan, ini kalau kita berbicara jodoh itu sudah ditentukan di zaman azali, di kitab Lauhul Mahfudz. Pilihannya dua. Satu, mau dijemput jodoh itu dengan cara yang ma'ruf, ta'aruf, lewat Julianto. Ya, jadi pacaran bukan waktu yang tepat, pacaran bukan tempat yang tepat, pacaran bukan cara yang tepat untuk melegalkan cinta. Kalau dia punya gorizatun nau, ta'aruf cara yang tepat lewat Julianto, ya. Ta'aruf tempat yang tepat lewat Julianto juga, ta'aruf cara yang tepat untuk lewat Julianto juga. Ini kalau promosi mboten krasa jenengan. Jodoh itu sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfudz, dua pilihan. Mau dijemput dengan cara yang ma'ruf atau dijemput dengan cara yang batil. Mohon maaf, Bu, status saya kemarin di Ponorogo, jumlah permintaan dispensasi nikah didominasi anak SMP dan anak SMA. Karena apa, Bu? Itu mohon maaf, televisi nasional yang menayangkan, saya tidak hoax. Bu ya, anak SMP sana sama anak SMA minta dispensasi menikah. Karena apa, Bu? Hamil di luar nikah. Mohon maaf, Bu. Jadi undang-undang pernikahan itu nomor 1 1974 dulu kurang lebih 16 sampai 17 tahun dinikahkan. Tapi sekarang direvisi undang-undang pernikahan nomor 16 2019, orang menikah minimal 19 tahun. Lah anak SMP sama SMA belum 19 tahun. Cuma sudah melakukan hubungan badan, bingung. Pengadilan, KUA, akhirnya gimana ini? Mohon maaf, Bu, maka mohon maaf, tidak ada istilah cinta monyet, cinta satu malam. Mohon maaf, kadang itu cinta satu malam ini maksudnya apa? Oh, ternyata tak tanyakan, yaitu jajan PSK itu, pekerja seks komersil. Jadi cinta satu malam itu seakan-akan ya jajan, bayar, nikmati, sudah. Besok sudah ada apa-apa lagi, tidak ada cinta. Itu mohon maaf, itu cinta yang mencederai yang namanya cinta yang sifatnya gorizatun nau. Oke, lanjut Ibu. Maka apa, Bu? Kalau jenengan cinta, seperti ngeten iki, Bu. Kalau jenengan cinta itu yang kepada manusia, itu ibaratnya jangan penuh, Bu. Contoh ya, Bu ya. Lah, Bu, cinta kepada suami itu separuh saja, Bu. Jangan full, jangan sepenuhnya. Lah kalau cinta kepada Allah, full, Bu. Ngeten iki, Bu. Saged beten, Bu. Cinta kepada manusia itu jangan melebihi cinta kepada Sang Pencipta manusia, tapi kalau cinta sama Allah full, penuh. Saya yakin sudah mau habis. Lanjut, Bu. Padahal materi masih banyak sekali. Ya, Bu, nanti definisi cinta dalam Al-Quran banyak sekali. Contoh, cinta mawadah, jenis cinta menggebu-gebu, itu juga tidak baik, Bu. Ya, Bu, ya. Dulu saya akui, Bu, ketika saya belum menikah, saya itu CBSA, cinta bersemi sesama aktivis. Sesama guru TPA yang saya cintai itu, saya mandi itu sehari bisa 6 sampai 7 kali. Mandi sehari 6 sampai 7 kali karena saya menggebu-gebu. Jangankan ketemu orangnya, Bu, ketemu bajunya dijemur di halaman saja, yes, banyak sekali, Bu. Jadi mohon maaf, Bu, saya lihat bajunya lewat saja, saya sampai mondar mandi 8 kali gara-gara apa? Lihat bajunya dijemur, tidak lihat orangnya, Bu. Dan mohon maaf, Bu, saya itu sampai nonjok orang karena guru TPA yang saya sukai dan kita ada komitmennya bukan karena Allah, Bu, pacaran kita, Bu. Tapi apa, Bu? Diapelin lagi-lagi saya tonjok, Bu. Padahal yang saya tonjok badannya lebih besar.
Kalau saya ditenani, saya kalah, Bu. Tapi kekuatan cinta, Bu. Akhirnya apa, Bu? Yang saya tonjok itu lari terbirit-birit. Akhirnya mohon maaf, besok kalau nggak terima, bawa golok, bawa pedang, bawa, saya siap. Ternyata saya salah, Bu. Dan ternyata orang yang saya gubu-gubu sampai rela pinjam uang, Bu. Dia sakit, wah, belikan jeruk, pisang, apel, nggak punya uang, saya pinjam ke sana ke sini. Ternyata mohon maaf, sekarang bukan jodoh saya, Bu. Saya hanya jagain jodohnya orang lain. Sakit itu di sini, Bu, sakitnya itu, Bu. Ngeri sekali itu, Bu. Sampai mohon maaf, sampai salah sebut, Bu. Istri saya itu namanya Trias. Saya terima nikahnya, Trias Kristiana binti Suwondo, dengan mas kawin, uang 181.000, emas 5 gram dibayar tunai. Saya keceplosan, saya terima nikahnya, Trisna Yanti, Bu. Antara Trias sama Trisna itu saya, maaf, Bu, pertama benar saya tidak pakai mic. Sudah benar, saksinya, boleh diulang lagi? Pakai mic. Pas nganggo mic, biantar, kudunya nyebut Trias, tadi nyebut sinten, Bu? Trisna. Adiknya yang perempuan, oh paling salah sebut, wajib dibalang sandal, Bu. Nah ini salah satu cinta yang menggebu-gebu itu tidak baik, Bu. Bisa dinetralisir, bisa distabilisasi. Lanjut lagi, Bu, cinta rahmah. Jenis cinta yang penuh kasih sayang, lembut, siap berkorban. Nah ini, Bu, maka mohon maaf, ini ada konotasi positif, ada juga konotasi negatif. Lah yang minta dispensasi tadi, konotasi negatif, mengorbankan harga dirinya, virginitasnya, keperawanannya, bukan kepada orang yang akan menikahinya. Berat sekali, Bu. Oke. Sudah 6, wah lagi selesai ini, Bu, ya. Cinta mail, jenis cinta yang untuk sementara saat membara, sehingga menyedot seluruh perhatian hingga hal-hal yang cenderung kurang diperhatikan. Nanti seolah di-share oleh panitia mawon, nanti kita tanya jawab, Bu. Cinta sagof, ya. Sagof itu cinta yang sangat mendalam, alami, orisinil, dan memabukkan. Maaf, Bu, ada istilah love is blind, cinta itu buta. Ya, saya itu tidak bisa bedakan. Contohnya rayuan, Bu, saya tidak bisa bedakan kamu sama bidadari. Kenapa? Karena mata saya sudah terbutakan akan kecantikanmu. Kumbamu ki amok gitu, Bu, ya. Jadi mohon maaf, sekarang itu rayuan, gerandong niku, dalam-dalam niku niku. Apa bedanya kamu jam dengan jam 12? Kalau jam 12 kesiangan, kalau kamu kesayangan. Gumbalmu ki yo apa iki? Nggih, Bu, nggih. Pantun saja ngeri, Bu. Kalau kamu punya keris, carikan aku ikan ju. Kalau kamu pintar bahasa Inggris, apa artinya I love you? Kemarin jawab apa, Bu? Aku cinta padamu. Kalau kamu punya lampu, tidak usah cari lilin. Kalau kamu sudah punya aku, tidak usah cari yang lain. Gombalmu ki amon sakniki ngeten iki, Bu. Hati-hati, Bu. Dan mohon maaf, Bu, sing gombal niku mboten canem-nem. Sakniki usia 4 minggah iki kayane gombal. Terus atas, Bu, nggih. Lanjut, modal cinta rofah, yaitu rasa kasih sayang yang mendalam hingga mengalahkan norma-norma kebenaran. Cinta sobah, mohon maaf, Bu, sobah itu negatif. Sobah itu mendorong manusia untuk melakukan kecenderungan negatif. Mohon maaf, Bu, sekarang itu kenapa kok kita dipilihkan oleh Allah dengan suami yang mungkin bukan kriteria kita? Karena apa? Kesabaran kita itu membuat kita mulia. Ada percakapan yang saya kadang tertawa. Istrinya itu cantik sekali, Bu. Sedangkan suaminya kata orang jelek. Kita tidak boleh menjelekkan ciptaan Allah, tapi kata orang jelek. Tak tanya, Bapak, kok kayaknya rumah tangga adem ayem baik. Nah gimana, Tat? Istri saya cantik sekali loh, Tat. Saya itu bersyukur dapat istri yang cantik, maka rumah tangga saya adem ayem. Lah Ibu, kata orang-orang kan Ibu suaminya kan jelek. Tapi kok kenapa Ibu itu mempertahankan rumah tangga? Kalau tadi istri saya bersyukur, Ustadz, saya bersabar. Karena dapat suami yang jelek. Ternyata apa, Bu? Bener, Bu. Istrinya tuh cantik sekali, suaminya tidak terlalu tampan, ayem adem. Ternyata tanya, suaminya kenapa mempertahankan rumah tangga, nggak pernah selingkuh, karena bersyukur. Ternyata istrinya kenapa kok masih mempertahankan suami yang tidak terlalu tampan, karena bersabar. Mohon maaf, Bu. Jadi kalau jenengan itu kalau suaminya itu kurang tampan, sabar, Bu. Dereng menggak haji, Bu. Jenenganku kalau nyium suami yang agak hitam itu kayak bayangkan hajar asfalt, Bu.
Kan dereng menggagak cinta, Bu. Suamiku ki rada ireng-itan. Ya itu bayangkan jenengan mencium Hajar Aswad. Tadi hitam niku kan Hajar Aswad, Bu. Padahal cinta sauk rindu. Mohon maaf. Dalam rumah tangga itu rindu dengan suami harus, kangen harus, cinta-cintaan mesra-mesraan harus, mubasirah harus. Mohon maaf, Bu. Kemarin salah satunya apa? Orang itu kok tidak harmonis karena monoton. Tidak pernah kata sayang, WA-an atau SMS yang lain dengan kata-kata yang membuat ini ikatan itu semakin kuat. Lah yang salah itu, Bu, rindu dengan suami orang itu yang salah. Rindu dengan istri orang. Oke? Yang B apa? Aku ketemu gue kok kayak ketemu iblis ya. Tapi aku gak ketemu bojone tonggoku kok ketemu malaikat. Nah ini Ibu, mohon maaf, Bu. Misal seperti itu membuat apa, Bu? Kadang itu membuat kita salah satunya pintu neraka itu akan terbuka. Cinta kufah, Bu, yaitu perasaan cinta yang disertai dengan kesadaran mendidik. Jadi ada keikhlasan. Ya, Bu ya. Ada hal-hal yang positif meski sulit. Seperti orang tua yang menyuruh anaknya menyapu, membersihkan kamar sendiri. Meski ada pembantu, jenis cinta ini disebut dalam Al-Quran, cinta menyatakan bahwa Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makatan, wah ini tadi karena buru-buru kesimpulannya cuma jazakillah, jazakumullah khairan kasiran. Bisa tanya jawab atau mungkin ada yang protes dengan isian saya. Nanti filenya insya Allah di-share oleh ustazah-ustazah yang ada di MSR. Lengkap. Dapat di masjid dan dapat ada di filenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.